Coba deh lihat sekeliling Anda. Dari ponsel di tangan sampai kopi yang mungkin lagi Anda minum, semuanya itu entah gimana ada hubungannya sama satu mata uang, dolar Amerika Serikat. Tapi gimana kalau dominasi yang udah berlangsung seabad ini mulai goyah? Tanda-tandanya udah mulai kelihatan loh. Apa benar kita ada di ambang perubahan besar tatanan keuangan global? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita bisa ngerti apa yang bakal terjadi, kita perlu mundur sedikit, lihat sejarah. Dan sejarah nunjukin pola yang jelas banget. Nggak ada mata uang cadangan yang abadi. Semuanya punya tanggal kedaluarsa, rata-rata sekitar 80-110 tahun. Dan sekarang, dolar AS udah berkuasa lebih dari 80 tahun. Nah, ini dia nih, posisinya udah pas banget di zona rawan, di mana mata uang lain sebelum-sebelumnya mulai goyah. Dan pola kejatuhan ini bukan kebetulan loh. Ini tuh semacam siklus. Siklus yang didorong oleh naik turunnya kekuatan ekonomi sebuah negara. Yuk kita bedah bareng-bareng siklusnya, biar kita tahu sekarang kita ada di mana. Dan kalau kita tarik benang merahnya dari semua keruntuhan ini, ada satu biang keladi yang sama. Cuma satu, utang. Ketika sebuah negara mulai menumpuk utang yang nggak terkendali, kepercayaan dunia terhadap mata uangnya mulai terkikis. Dan akhirnya, ya runtuh. Pelajaran sejarah ini berulang terus. Nah, siklus ini bukan sekedar teori ngawang-ngawang ya. Analis seperti Ray Dalio, itu udah memetakannya jadi 7 tahapan yang jelas banget. Ini kayak semacam roadmap dari kebangkitan sebuah kekuatan sampai kejatuhannya yang nggak terhindarkan. Mari kita lihat tahap-tahapnya. Oke, ini dia peta perjalanannya. Awalnya, di tahap 1, muncul kekuatan baru. Finansialnya sehat, keren pokoknya. Terus mata uangnya jadi dominan di tahap 2. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Di tahap 3, negara itu dapat keistimewaan luar biasa. Bisa ngutang pakai mata uangnya sendiri dengan gampang. Ini seringkali bikin mereka jadi sombong dan mulai numpuk utang di tahap 4, yang pelan-pelan tapi pasti mengikis kepercayaan di tahap 5. Dan dari situlah kejatuhan dimulai. Terus, pertanyaannya sekarang, dolar AS ada di tahap mana? Nah, menurut banyak banget analis, kita ini udah ada di tahap 5. Titik di mana kepercayaan itu bukan lagi cuma berisiko hilang, tapi udah bener-bener terkikis. Tahap 5 itu ibarat alarm kebakaran yang udah nyala. Para pemain besar di seluruh dunia, mereka udah mulai lihat gejalanya. Utang numpuk, mesin cetak uang jalan terus, jadi ya, mereka diam-diam mulai siap-siap untuk perubahan. Dan ini bukan teori lagi loh. Coba kita lihat buktinya. Bukti pertama, lihat angkanya. Utang pemerintah Amerika Serikat udah lebih dari 33 triliun dolar. Ini angka yang bahkan susah buat dibayangin, kan? Ini gejala klasik banget dari sebuah negara adidaya yang ibaratnya pakai kartu kredit tanpa batas. Dan sejarah nunjukin cara kayak gini nggak pernah berakhir baik. Dan akibatnya apa? Ya jelas, bank-bank sentral di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka mulai diversifikasi. Coba lihat, porsi dolar di cadangan devisa mereka itu udah turun drastis. Dari lebih dari 70% di awal tahun 2000-an, sekarang udah di bawah 60%. Mereka nggak mau lagi naruh semua telur di satu keranjang. Terus mereka mindahin uangnya kemana? Jawabannya, ke aset paling kuno di dunia, emas. Yup, bank-bank sentral sekarang ini lagi borong emas fisik gila-gilaan paling cepat dalam beberapa dekade terakhir. Kenapa coba? Simple, emas itu pelindung utama dari devaluasi mata uang dan kekacauan geopolitik. Dua hal yang lagi kita lihat sekarang ini. Oke, jadi kalau sang juara bertahan ini mulai kelihatan capek, pertanyaan berikutnya udah pasti, siapa penantangnya? Siapa atau apa yang siap ngambil alih mahkotanya? Nah, ada satu pandangan yang cukup ekstrim nih, datang dari investor Peter Schiff. Menurut dia, Tiongkok itu lagi main catur tingkat dewa. Mereka lagi mencoba menciptakan alternatif mata uang yang didukung aset real, kayak emas. Ini tantangan langsung buat dolar, yang dasarnya kan cuma kepercayaan doang. Tapi jangan keburu yakin dulu. Analisis dari institusi besar kayak JP Morgan nunjukin kalau jalan yuan itu masih panjang dan berliku. Pasar keuangan Tiongkok yang super ketat, kurang transparan, sistem hukum yang nggak independen, itu semua penghalang besar. Kepercayaan dunia itu nggak bisa dibangun cuma dalam semalam. Jadi intinya gini, walaupun udah ada retak-retak di pondasinya, gedung dolar ini masih berdiri tegak banget. Jaringannya yang udah mendunia dan likuiditasnya yang luar biasa itu bikin dolar punya kelembaman yang kuat. Untuk sekarang ini kalau dibandingin, ya masih jauh banget. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah lihat datanya. Sekarang pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Terus kita harus gimana? Gimana caranya kita sebagai individu bisa selamat melewati pergeseran sebesar ini? Ini nih pertanyaan krusial buat siapapun yang punya tabungan,
investasi, atau dana pensiun dalam bentuk dolar. Kalau nilai dolar terus-terusan turun, gimana caranya kita melindungi hasil jerih payah kita? Saran dari para ahli kayak Ray Dalio itu sebenarnya cukup seragam. Jangan taruh semua telur Anda di keranjang dolar. Intinya, diversifikasi. Mulai lirik aset real kayak emas, perak, properti, atau bahkan saham di luar Amerika Serikat yang mungkin justru diuntungkan kalau dolar melemah. Ada kutipan bagus dari James Rickards yang diadaptasi dari Hemingway yang kayaknya pas banget buat situasi ini. Kepercayaan itu hilang perlahan-lahan. Lalu, tiba-tiba. Proses terkikisnya kepercayaan ini bisa makan waktu bertahun-tahun, gak kerasa. Tapi, begitu sampai di titik puncaknya, kejatuhannya bisa terjadi sekejap mata. Jadi, pada akhirnya, data dan sejarah itu nggak bisa bohong. Pergeseran tatanan moneter global ini bukan lagi soal jika, tapi bagaimana dan kapan. Ini bukan lagi sekedar bahasan di kelas ekonomi, tapi realitas yang sedang terjadi di depan kita. Dan pertanyaannya bukan lagi cuma buat para bankir sentral atau pemerintah, tapi buat kita semua. Apakah Anda siap?